Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Dila, kelas 12 MIPA 2 absen 3. Saya akan menjelaskan mengenai teks editorial yang saya buat. Teks editorial saya berjudul Pengaruh TikTok terhadap proses belajar. Nah, jadi inti-isi yang saya buat yaitu karena pandemi COVID-19 ini kan sekolah diliburkan pada awal Maret 2020. Akibatnya penggunaan sosial media oleh pelajar semakin meningkat dari sebelum-sebelumnya. Bahkan tercatat penggunaan sosial media dalam sebulan bisa mencapai 1 miliar. Rata-rata penggunaan dalam sehari yaitu 7-8 jam. Diketahui sosial media yang paling digemari saat ini di Indonesia yaitu TikTok. Kepopuleran TikTok tersebut tidak lepas dari peran para pelajar, karena pelajar adalah pengguna terbesar TikTok saat ini. Setiap hari trending diciptakan di TikTok dan diikuti pula. Beberapa pelajar bahkan ada yang menjadi seorang seleb di TikTok. Bahkan ada pelajar yang mengatakan bahwa ia tidak bisa sehari tidak membuka TikToknya. Lalu saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengumumkan bahwa sekolah akan dilaksanakan dari rumah masing-masing setelah beberapa bulan diliburkan, penggunaan TikTok sendiri tidak menurun, melainkan malah bertambah. Memang sekolah online ini kurang efektif untuk proses belajar mengajar dikarenakan pemahaman materi, penyampaian materi oleh guru sulit dipahami oleh murid. Meskipun begitu, pelajar sendiri enggan mempelajarinya sendiri. Banyak sumber mengatakan sekolah online itu hanya berisi tugas dan ulangan. Akibatnya, sekolah online tidak terlalu dihiraukan oleh pelajar, dan mereka malah menjadi lebih sering menggunakan TikTok kembali. Pelajar mengungkap TikTok itu bukan hanya sebuah hiburan, melainkan TikTok memberikan kebahagiaan dan mereka mendapat ilmu dan informasi, pengetahuan dan informasi dari seluruh dunia. Meskipun begitu, TikTok tetap menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses belajar mengajar di rumah. Pelajar menjadi kesusahan memahami materi, tapi mereka hanya menganggap yang penting tugas dan ulangan selesai dikerjakan dengan baik. Akhirnya beberapa lembaga pendidikan berupaya untuk mengikuti metode belajar tersebut, yaitu dengan membuat akun TikTok, kemudian mengunggah video-video materi pelajaran sehingga lebih mudah dipahami, dan tentu saja pelajar mungkin akan lebih tertarik. Akan tetapi hal itu hanya menarik beberapa pelajar saja. Pelajar tetap lebih menyukai membuat trending dan mengikuti trending yang ada di TikTok, sehingga mereka tidak ada waktu untuk belajar kembali. Padahal kegiatan tersebut dilakukannya setiap hari. Lalu struktur teks editorial yang saya buat, yang pertama tesisnya adalah penggunaan sosial media terutama TikTok menjadi lebih meningkat karena sekolah diliburkan akibat pandemi COVID-19 ini. Lalu ada argumen yang pertama yaitu TikTok populer karena pelajar. Yang kedua, pelajar lebih suka menggunakan TikTok daripada membuka situs pendidikan. Yang ketiga, pelajar suka membuat trending dan mengikuti trending yang ada di TikTok. Yang keempat, pelajar menjadi ketergantungan terhadap TikTok. Yang keenam, sekolah online kurang efektif untuk proses belajar mengajar karena penyampaian materi oleh guru
kurang dapat dimengerti oleh pelajar. Lalu yang ketujuh, sekolah online hanya berisi tugas dan ulangan. Yang kedelapan, TikTok bukan hanya sekedar hiburan, melainkan memberi kebahagiaan dan informasi dari seluruh dunia secara lengkap. Yang kesembilan, TikTok merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses belajar mengajar di rumah. Kemudian, pelajar sudah tidak peduli lagi dengan materi pelajaran yang ada di sekolah karena mereka menganggap nilai tugas dan ulangan itu yang paling penting. Kemudian ini solusi sekaligus penegasan ulangnya. Solusinya, beberapa lembaga pendidikan membuka akun TikTok dan membuat video dengan mengikuti metode dari pelajar saat ini agar pelajar lebih tertarik, tetapi juga tidak mengganggu kegiatan mereka yang tidak mengganggu dan menghentikan kegiatan mereka untuk berada di TikTok. Lalu penegasan ulangnya, pelajar tetap kurang tertarik dengan metode pelajaran tersebut karena pelajar lebih suka membuat trending dan mengikuti pula trending tersebut sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Padahal kegiatan tersebut dilakukannya setiap hari. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.